8 ombak besar yang tidak terlihat nyata. Nomor 8, gelombang silang. Gelombang silang adalah fenomena samudera aneh yang terjadi ketika dua sistem cuaca pada sudut tegak lurus bertemu di laut. Ketika gelombang dibentuk oleh angin, gelombang tersebut terus berlanjut ke arah aslinya hingga energinya hilang dan hasilnya adalah struktur seperti kisi-kisi di permukaan laut, sangat berbahaya dan sulit untuk dinavigasi dan hampir terlihat tidak nyata. Hal ini dapat terjadi hampir di mana saja yang terdapat perairan dan dikaitkan dengan jumlah kecelakaan pelayaran yang lebih tinggi dari biasanya ketika kapal terjebak di dalamnya karena bahkan tidak mungkin untuk berbaris melawan gelombang. Di daerah yang lebih dangkal hal ini membuat sangat sulit untuk berenang dan dapat menghasilkan arus tak kasat mata di bawah air yang mengalir ke berbagai arah dan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Sebagian besar sarannya adalah jika Anda melihat hal ini terbentuk, segeralah menyingkir. Nomor 7. Tsunami Jepang 2011. Pada bulan Maret tahun 2011, gempa bumi berkekuatan 9 melanda timur laut Jepang, dan gempa ini sendiri merupakan peristiwa yang merusak. Gempa ini memicu serangkaian tsunami yang melanda daratan. Gelombang monster melonjak hingga 6 mil ke daratan pada ketinggian hingga 128 kaki dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Di jalurnya 217 mil persegi terendam banjir, total 3 bangunan yang digunakan sebagai pusat penyelamatan tersapu dan gelombang bahkan menciptakan pusaran air besar yang menakutkan. Lebih dari 16.000 orang diperkirakan tewas karena tsunami dan itu juga bertanggung jawab memicu kegagalan sistem pendingin di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi dan menyebabkan krisis nuklir tingkat 7. Terlebih lagi gelombangnya sangat kuat sehingga melaju melintasi lautan di seluruh dunia dan bahkan mencapai Alaska, Hawaii, dan Chili, di mana tinggi gelombangnya mencapai 6,6 kaki ketika terjadi mendarat. Nomor 6. A Southern Monster. Sejauh menyangkut samudra, samudra bagian selatan merupakan tempat yang sangat tidak ramah. Ia hanya mempunyai sedikit daratan yang mengganggu penumpukan energi dan gelombang, sehingga memungkinkan terbentuknya gelombang-gelombang raksasa. Jaringan pelampung memantau kondisi lautan, air dan pada bulan Mei tahun 2018 salah satu perangkat di dekat Pulau Campbell mencatat sesuatu yang luar biasa saat terjadi badai. Gelombang mencapai ketinggian 78 kaki yang memecahkan rekor gelombang terbesar yang pernah terdeteksi di lautan. Namun ini tidak setinggi beberapa tsunami. Ini terbentuk murni oleh kekuatan angin yang bertiup di atas permukaan laut. Ini adalah salah satu wilayah yang paling sedikit dipelajari di bumi karena betapa terpencilnya wilayah ini meskipun mencakup lebih dari 22% total wilayah lautan di planet ini dan melalui penelitian, badai yang sering terjadi ini secara lebih rinci diharapkan para ilmuwan akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem cuaca di seluruh dunia. Nomor 5, Tidal Bore. Tidal bore atau lubang pasang surut terjadi di sungai-sungai di seluruh dunia ketika ujung depan air pasang yang masuk berpacu ke hulu melawan aliran arus normal. Hal ini biasanya hanya terjadi di tempat-tempat yang memiliki kisaran pasang surut lebih dari 20 kaki dan dapat menyebabkan beberapa pemandangan spektakuler di waktu yang tepat dalam setahun. Beberapa di antaranya menjadi tempat yang populer bagi para peselancar, namun tempat lainnya bisa jauh lebih berbahaya. Salah satu tempat yang sering melihat fenomena ini adalah Sungai Kunci di Lidah di Tiongkok dan disitulah terjadinya lubang pasang surut terbesar di dunia pada bulan Agustus. Kondisinya tepat gelombang besar ini bisa mencapai ketinggian 10 hingga 15 kaki, menghancurkan tepian sungai dan membanjiri daerah sepanjang pantai untuk sementara waktu. Ini adalah peristiwa tahunan yang disebutkan dalam teks-teks sejak ratusan tahun yang lalu dan bahkan menyaksikan pembangunan resor untuk menyaksikan air pasang pada masa dinasti Ming. Namun dinasti ini menimbulkan masalah keselamatan bagi orang-orang di tepi sungai dan seringkali orang tidak menyadari betapa cepatnya permukaan air naik setiap tahunnya. Pihak berwenang Tiongkok mengeluarkan peringatan kepada siapapun yang berencana berkunjung untuk melihat lubang tersebut untuk memastikan mereka tetap menjaganya jarak mereka, tetapi meskipun upaya terbaik mereka, beberapa orang terbunuh setelah mengambil risiko terlalu besar untuk mendapatkan kesempatan berfoto yang sempurna. Nomor 4, Dungeon Squash. Karena ombak besar membawa para peselancar ke tempat-tempat berbahaya di seluruh dunia, ada satu tempat di Afrika Selatan yang masuk dalam daftar para penggila ombak besar yang dikenal sebagai Dungeon, yaitu di kaki Gunung Sentinel di Tanjung Barat negara itu, dan sementara ombaknya tidak terlalu besar. Tidak biasa jika Anda berhasil menyaksikan salah satu gelombang besar yang terkenal yang membuat Anda senang. Waktu terbaik biasanya adalah pada bulan Agustus ketika badai yang terjadi di Samudera Selatan mengirimkan gelombang kuat ke arah Afrika Selatan tanpa membawa apa-apa.
Cara untuk memperlambatnya, mereka sering melakukan perjalanan ribuan mil sebelum mendarat dan telah diukur mencapai ketinggian 46 kaki. Ombaknya tidak hanya bisa menjadi tinggi tetapi juga panjangnya yang mengejutkan sehingga mereka berhasil menavigasi mereka tanpa pemusnahan dapat menempuh jarak hampir 1000 kaki sebelum mencapai saluran air yang dalam. Bukan hanya besarnya ombak yang harus diwaspadai oleh para peselancar di sini karena perairan tersebut adalah rumah bagi sejumlah spesies hiu termasuk hiu putih besar dan telah terjadi beberapa kali serangan. Sejak ombak pertama kali ditulis pada tahun 1984 sekarang lebih umum ditarik oleh jet ski dan membantu mengurangi kemungkinan hal ini terjadi, tetapi dengan ombak mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menghadapinya. Kebanyakan orang yang bepergian ke sini bersedia mengambil risiko. Nomor 3, Operation Heart Attack. Antara bulan April dan Agustus tahun 1958, operasi yang sulit dilakukan di mana militer AS melakukan 35 ledakan nuklir di Pasifik. Tempat pembuktian terletak di sekitar Kepulauan Marshall. Ide uji coba tersebut adalah untuk menyempurnakan desain senjata nuklir dan untuk memahami bagaimana ledakan di bawah air dapat berdampak pada lingkungan lokal dan kapal apapun adalah mesin yang berada di permukaan air. Tes perairan terbuka pertama dikenal sebagai WAHO dan berlangsung pada tanggal 16 Mei tahun 1958. Sebuah perangkat ditempatkan 500 kaki di bawah permukaan dalam serangkaian kapal dan susunan pemantauan dipasang, ditempatkan di sekitar wilayah tersebut untuk mencatat apa yang terjadi dalam 1 detik setelah dipicu. Sebuah kubas semprotan terbentuk yang mencapai hingga 840 kaki ke udara. Gumpalan air vertikal juga dipaksa ke udara dan yang lateral mengalir melintasi permukaan laut, selama 20 detik dan kecepatan hingga 24,2 mil per jam. Gelombang dasar juga terjadi dan terus berlanjut melintasi lautan selama beberapa menit mencapai radius 8.000 kaki dalam hitungan detik dan menenggelamkan semua kapal yang menghalanginya. Bom tersebut diperkirakan telah melepaskan ledakan sebesar 9 kiloton dan pada saat itu merupakan gelombang buatan manusia terbesar yang pernah tercipta. Rekor yang hanya pernah dikalahkan oleh ledakan nuklir bawah air serupa dengan hasil yang lebih tinggi. Nomor 2, The Cyclops. Hanya ada sedikit ombak di dunia yang membuat para peselancar berpikir 2 kali untuk mencoba salah satu ombak paling kuat dan menakjubkan yang dikenal sebagai Cyclops. Ombak ini berada di lepas pantai Esperance di Australia Barat dan berada di tempat terpencil sehingga memerlukan perencanaan yang serius untuk sampai ke sana. Di sanalah tempat pertama ketika gelombang besar diperkirakan terjadi. Para peselancar mengemasi barang-barang mereka dan memulai perjalanan darat sejauh ratusan mil untuk sampai ke sana dan bagian terakhir dari perjalanan ini melibatkan perjalanan sejauh 14 mil melintasi pantai yang menguji kendaraan paling tangguh sekalipun. Bahkan ketika Anda berada di sana, tidak mudah untuk keluar ke tempat ombak terbentuk karena kartu terus menyeret Anda kembali ke pantai. Inilah sebabnya mengapa hanya peselancar terbaik yang bisa mencobanya karena tidak mungkin berenang sendirian dan bahkan derek jet ski memiliki tantangan tersendiri sehingga kebanyakan orang sampai ke sana dengan perahu. Ini digambarkan sebagai gelombang terberat di Australia dan telah menyebabkan banyak cedera bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan untuk mengendarainya atau kita hanya kurang beruntung karena salah menilai hal itu akan terjadi. Mendaratkan Anda di bebatuan karang yang bergerigi dan berjarak beberapa jam dari pusat medis manapun. Hal ini tidak akan berakhir dengan baik, tetapi meskipun demikian, ombaknya sungguh menakjubkan dan lebih terlihat seperti sesuatu yang digambarkan oleh seniman di studio sebagai ombak yang ideal dibandingkan dengan ombak yang ideal, menjadi sesuatu yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Ombaknya melengkung sempurna, itulah sebabnya disebut monster bermata satu. Lalu warna air di atas terumbu karang berarti berkilau di bawah sinar matahari, sering disebut sebagai ombak paling hype tapi paling jarang berselancar di dunia dan semakin banyak Anda melihat gambarnya, semakin jelas mengapa hal ini juga menambah manfaat bahwa pengunjung biasanya mendapatkan seluruh ombak untuk diri mereka sendiri. Mereka juga harus menghadapi bahaya sendiri karena di bawah air terdapat berbagai macam spesies mendesak yang menunggu untuk dimusnahkan dan juga merupakan tempat berkembang biak bagi hiu putih besar yang dapat melintasi wilayah mereka pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Cyclops tidak diragukan lagi adalah salah satu ombak terbesar yang paling ajaib dan sulit dipercaya yang akan Anda lihat dimanapun bumi dan akan tetap menjadi titik puncak bagi setiap peselancar yang cukup berani untuk mengatasinya selama bertahun-tahun yang akan datang. Nomor 1, Clipper Race. Wave the Clipper Round the World. Tiah Race melihat peserta pemula bekerja sama dengan 2 awak kapal pesiar Clipper untuk menyelesaikan pelayaran mengelilingi dalam jangka waktu sekitar 12 bulan.
Rutenya berubah setiap kali acara diadakan tetapi selalu melibatkan penyeberangan berbagai bentangan lautan yang berbahaya dan ini video menunjukkan betapa berbahayanya cuaca yang buruk dan tiba-tiba gelombang besar menghantam sisi kapal dan menutupi seluruh anggota kru yang tersapu ke geladak. Peralatan hancur dan dampaknya bahkan menyebabkan makanan beterbangan melintasi dinding. Dapur hampir tidak dapat dipercaya bahwa semua orang selamat dari gelombang tanpa cedera karena untungnya mereka diikat dengan tali kekang dan mereka dapat bangkit dan melanjutkan perlombaan. Anggota kru yang bertugas sebagai koki hari itu mengakui bahwa makanan disajikan sedikit terlambat. Subscribe 8 teratas untuk mengetahui lebih lanjut dan lihat beberapa video populer kami lainnya.